Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri, NIM 2001011010071, kelas IT 501, program studi informatika. Di sini saya akan mempresentasikan ujian untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kriptografi dan stegnografi. Nah, di sini ketentuan untuk soalnya sendiri adalah mencari jurnal ilmiah 5 tahun terakhir terkait topik Advanced Encryption Standard, fungsi khas, aplikasi kriptografi dan stegnografi. Kemudian buatlah review dari jurnal dengan memperhatikan pertama masalah yang diangkat, kedua nilai inovasi, dan yang ketiga hasil dan manfaat penelitian. Review jurnal paper diketik dengan format seminar ya. Nah, oke, langsung saja. Di sini saya sudah ada mereview 3 jurnal. Langsung saja. Untuk jurnal penelitian yang pertama, ini yang kedua, ketiga. Nah, untuk jurnal penelitian pertama itu jurnal yang berjudul Implementasi Algoritma DES atau Data Encryption Standard pada Enkripsi dan Deskripsi SMS berbasis Android. Kemudian untuk judul jurnal yang kedua adalah modifikasi SHA-256 dengan algoritma Hill-Cipher untuk pengamanan fungsi hash dari upaya dekode hash. Kemudian untuk jurnal penelitian ketiga itu berjudul verifikasi tanda tangan elektronik dengan teknik autentikasi berbasis kriptografi kunci publik sistem menggunakan algoritma kriptografi Rifes Samir Adleman. Nah, untuk nama asal usul jurnal ini dan untuk tahunnya tadi kan ketentuan soal 5 tahun terakhir. Nah, di sini untuk jurnal pertama yaitu 2019, jurnal kedua 2020 dan jurnal yang ketiga 2022. Untuk tujuan penelitian dari jurnal yang pertama adalah memahami perkembangan teknologi dalam pengiriman pesan SMS di Indonesia. Kedua, mengenal sistem perangkat yang digunakan untuk pengiriman pesan SMS. Kemudian ketiga, memahami metode enkripsi dan deskripsi untuk pengamanan pesan SMS. Kemudian untuk tujuan penelitian judul kedua yaitu untuk meningkatkan keamanan autentikasi dengan memodifikasi SHA-256 karena saat ini banyak layanan dan tools yang dapat memecahkan hash kode menjadi pesan asli. Modifikasi algoritma ini dilakukan agar sistem keamanan autentikasi yang menggunakan SHA-256 tidak mudah ditembus oleh pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ketiga adalah merancang dan membangun sebuah aplikasi verifikasi tanda tangan elektronik berbasis kriptografi kunci publik menggunakan algoritma Rifes Samir Adleman atau RSA dengan mengembalikan peran kunci privat dan kunci publik. Nah, kemudian metode penelitiannya ini, kemudian kita langsung ke sesuai yang di soal tadi, masalah yang diangkat. Masalah yang diangkat untuk judul jurnal yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat yang selalu ingin mendapatkan koneksi yang cepat pada setiap pesan yang dikirim melalui media SMS. Kebutuhan masyarakat yang selalu ingin mendapatkan SMS, mendapatkan keamanan pada setiap pesan yang dikirim melalui media SMS. Kemudian masalah yang diangkat dari jurnal kedua adalah bahwa banyak layanan dan tools yang beredar di internet yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau dekode hash termasuk SHA-256. Hal ini membuat sistem keamanan autentikasi yang menggunakan SHA-256 tidak aman dan mudah ditembus oleh pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian untuk masalah yang diangkat untuk judul jurnal ketiga adalah bagaimana cara memproses permintaan verifikasi tanda tangan elektronik sehingga dapat mengetahui keaslian tanda tangan elektronik. Kemudian nilai inovasi. Nilai inovasi untuk judul yang pertama adalah nilai inovasi dari teknologi ponsel dan enkripsi adalah memberikan solusi pengiriman pesan dan informasi secara cepat, akurat dan aman. Algoritma enkripsi seperti DES menjadi solusi
untuk mengamankan pesan melalui proses penyandian simetris yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Ini memberikan nilai tambahan bagi pengiriman pesan dan informasi melalui ponsel sehingga dapat terjamin keamanan dan privasinya. Kemudian untuk nilai inovasi judul jurnal yang kedua adalah dari SHA 256 adalah sebagai fungsi khas yang dapat digunakan untuk keperluan autentikasi pesan dan enkripsi tanda tangan digital. SHA 256 memiliki keunggulan dalam hal kualitas hash kode yang dihasilkan dengan ukuran 256 bit sehingga membuat sistem keamanan autentikasi yang menggunakan SHA 256 memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Namun ada kelemahan dari SHA 256 yaitu kemudahan dalam melakukan deskripsi atau dekode hash kode dengan bantuan tools yang beredar di internet. Oleh karena itu, nilai inovasi dari SHA 256 dapat ditingkatkan melalui modifikasi dengan algoritma lain agar sistem keamanan autentikasi menjadi lebih aman dan sulit untuk ditembus oleh pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian untuk nilai inovasi jurnal yang ketiga adalah teknik autentikasi tanda tangan elektronik menggunakan kombinasi EE, IE, dan sepasang kunci privat dan publik secara unik sehingga semakin meningkatkan tingkat keamanan dari tanda tangan elektronik. Kemudian hasil dan manfaat penelitian. Hasil dan manfaat dari penelitian jurnal yang pertama yang dipaparkan adalah munculnya sebuah alat baru yaitu ponsel yang dilengkapi dengan fitur SMS. Ini menjawab kebutuhan masyarakat akan pengiriman pesan yang cepat, akurat, dan aman. Selain itu, para pakar juga menciptakan metode enkripsi dan deskripsi untuk melindungi pesan atau informasi rahasia dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Algoritma DES yang dipaparkan sebagai contoh adalah salah satu metode enkripsi yang bisa digunakan untuk mengamankan pesan. Hasil dari penelitian ini adalah pengiriman pesan yang lebih aman dan terlindungi dari akses orang yang tidak berkepentingan. Kemudian untuk judul yang kedua, manfaatnya adalah memberikan solusi untuk meningkatkan tingkat keamanan pada sistem autentikasi yang menggunakan SHA 256. Modifikasi yang dilakukan pada SHA 256 dapat membuat sistem keamanan autentikasi menjadi lebih kuat dan sulit ditembus, sehingga memberikan manfaat bagi pengguna yang menggunakan sistem tersebut dalam hal keamanan informasi dan data. Kemudian untuk hasil dan manfaat penelitian judul ketiga adalah dapat ditarik simpulan bahwa verifikasi tanda tangan elektronik dengan teknik autentikasi berbasis KKPS menggunakan algoritma kriptografi RSA merupakan metode yang sangat tepat digunakan untuk menjamin keaslian suatu tanda tangan elektronik dan IE yang melekat pada tanda tangan elektronik tersebut. Verifikasi tanda tangan elektronik dengan teknik autentikasi berbasis KKPS menggunakan algoritma kriptografi RSA merupakan anti penyangkalan atau dapat menghindari adanya penyangkalan bahwa seseorang telah menandatangani TTE dengan IE yang melekat pada tanda tangan elektronik tersebut. Nah, kemudian di sini ada keterkaitan hasil penelitian yang didapat dengan teori kriptografi dan stegnografi sesuai mata kuliah yang kita ambil. Untuk jurnal yang pertama adalah tidak ada keterkaitan yang jelas antara hasil penelitian yang didapat dengan teori stegnografi. Dalam hal ini dibahas tentang metode enkripsi dan deskripsi yang diciptakan untuk mengamankan pesan atau informasi. Namun enkripsi dan deskripsi yang digunakan merupakan salah satu bentuk dari teori stegnografi, di mana informasi diamankan melalui proses enkripsi dan hanya dapat dibaca dengan memiliki kunci yang sesuai. Algoritma DES yang disebutkan merupakan bagian dari teori kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan teknik untuk menyandikan informasi, sehingga informasi tersebut hanya bisa dibaca oleh orang yang memiliki kunci untuk membukanya. Kemudian keterkaitan dengan judul jurnal kedua. Hasil penelitian didapat dengan teori kriptografi dan stegnografi terlihat dari penggunaan fungsi khas seperti SHA 256 dalam proses autentikasi pesan.
Fungsi hash digunakan sebagai enskripsi pesan yang diterima sehingga membutuhkan deskripsi untuk mengembalikan pesan asli. Dalam hal ini, kriptografi memainkan peran penting dalam proses enkripsi pesan. Untuk stegnografi dapat digunakan untuk menyembunyikan informasi rahasia dalam pesan tersebut. Oleh karena itu, keterkaitan antara hasil penelitian dan teori kriptografi dan stegnografi terlihat pada aplikasi kedua teori ini dalam proses autentikasi pesan menggunakan SHA 256. Kemudian untuk judul yang ketiga adalah penelitian ini menyajikan sebuah metode baru yang dapat digunakan dalam verifikasi tanda tangan elektronik yang telah ditandatangani. Teknik autentikasi kriptografi kunci publik sistem yang digunakan adalah dengan membalikkan peran kunci privat dan kunci publik pada algoritma kriptografi Rivard-Shamir-Adleman. Permasalahan yang dapat dipecahkan oleh teknik autentikasi kriptografi kunci publik sistem ini adalah keaslian penandatanganan, keaslian identitas, penandatanganan, dan anti penyangkalan. Nah, itu tadi presentasi saya mengenai review jurnal mata kuliah kriptografi dan stegnografi. Semoga apa yang sudah saya presentasikan ini dapat memenuhi ujian akhir semester dan mendapatkan nilai yang maksimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.